Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bariklana Hanur, 2401040064, Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video. Baik, saya sini akan menjelaskan apa itu hukum tata negara. Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur tentang bentuk negara, susunan pemerintahan, hubungan negara dengan warga negaranya. Menurut para ahli, hukum tata negara menurut Van Vollen yaitu hukum yang mengatur semua masyarakat, hukum atasan dan bawahan beserta susunan dan wewenangnya masing-masing serta hubungan antara masyarakat itu dengan satu sama lainnya. Dan menurut para ahli lain yaitu Prof. Ismail Sunni, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, fungsi-fungsi serta hubungan kekuasaan antar lembaga negara dan hubungan-hubungan antara warganya dengan warga lainnya. Unsur-unsur dari hukum tata negara yaitu ada 4. Pertama ada negara, kedua adalah pemerintahan, yang ketiga yaitu warga negara, dan keempat hubungan lembaga dan warga negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari hukum tata negara, yaitu menjamin adanya ketertiban dan kejelasan struktur kekuasaan negara. Yang kedua ada menjamin hak-hak dasar warga negara, dan yang ketiga mengatur batas-batas kekuasaan pemerintahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan suatu negara mengatur kekuasaan antar lembaga eksekutif seperti pemerintahan, legislatif atau pembuat undang-undang, dan yudikatif yaitu pengadil dan hakim untuk menjalankan pemerintahan. Jenis-jenis pemerintahan yaitu pemerintahan presidensil, yaitu pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya itu sama, dan presiden dipilih langsung oleh rakyat dan punya kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Terpisah dengan parlemen yaitu DPR. Contoh negaranya yang memakai sistem presidensil yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Brazil, dan lainnya. Yang kedua ada sistem pemerintahan parlementer, yaitu kepala pemerintahan dan kepala negara bisa berupa raja dan presiden hanya simbolis saja. Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih parlemen. Contoh negara yang memakai sistem pemerintahan parlemen yaitu Inggris, Malaysia, India, Jepang, dan negara lainnya. Nah, sejarah hukum tata negara yaitu pertama kali pada masa zaman raja atau negara absolut, atau disebut negara absolut, yang rajanya memiliki kekuasaan mutlak dan raja tidak punya hak. Raja memiliki kekuasaan mutlak dan rakyatnya tidak punya hak menolak. Contohnya itu di saat itu adalah Prancis. Lalu berkembang lagi hukum tata negara itu pada zaman konstitusi dan demokrasi, yang dimana rakyat mulai melawan raja yang melakukan hal sewenang-wenangnya. Tokoh penting dalam era tersebut yaitu adalah John Locke dan Montesquieu. Dan tercatat peristiwa penting pada saat itu yaitu Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Lalu berkembangnya lagi hukum tata negara pada zaman negara hukum modern, yaitu negara mulai berdiri berdasarkan hukum, sehingga muncul istilah negara hukum atau dikenal dengan nama rule of law. Tiap negara punya konstitusi tertulisnya sendiri untuk mengatur pemerintahannya. Di Indonesia sendiri, hukum tata negara berkembang
di zaman kerajaan pertamanya yang bersifat monarki. Lalu pada masa penjajahan Belanda yang membawa sistem hukum barat. Lalu pada masa penjajahan Jepang yang memakai pemerintahan militer. Hingga pada masa kemerdekaan yang di situ lahirnya undang-undang, konstitusi, undang-undang 1945 hingga pada saat itu juga lahirnya konstitusi RIS yang sempat menggantikan undang-undang 1945 sehingga digantikannya lagi dengan undang-undang 1945 hingga saat ini. Lalu hukum tata negara memiliki 9 azas. Yang pertama yaitu azas kedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Contoh, rakyat memilih presiden melalui pemilu. Yang kedua ada azas negara hukum, yaitu negara dijalankan oleh hukum, bukan kekuasaan yang semata-mata. Lalu yang ketiga ada azas pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan dibagi-bagi agar tidak disalahgunakan. Contohnya yaitu DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu ada asas konstitusional, yaitu negara dijalankan berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang 1945. Yang kelima ada asas persamaan di depan hukum, yaitu semua kedudukan sama di depan hukum. Yang keenam ada asas demokrasi, yaitu sistem pemerintahan dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baik, yang ketujuh ada asas desentralisasi, yaitu kekuasaan dibagi ke daerah agar pemerintah lebih dekat dan efisien. Yang ke-8 ada asas check and balance, yaitu setiap lembaga negara tidak bisa berwenang-wenang, semata-mata berwenang, karena lembaga lain bisa mengawasi. Yang ke-8 ada asas supremasi konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar menjadi hukum tertinggi di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan suatu negara. Di Indonesia sendiri, konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Sifat-sifat dari konstitusi yaitu tertulis dan tidak tertulis. Lalu yang kedua ada fleksibel, yang ketiga ada normatif. Di Indonesia, lembaga penafsiran konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, dan konstitusi dapat diubah dengan dua cara, yaitu dengan amandemen dan dengan renewal. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan negara hukum dan demokrasi. Negara hukum adalah negara yang dijalankan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Ciri-ciri negara hukum yaitu pertama ada supremasi hukum, yaitu semua tunduk pada hukum. Yang kedua ada pembagian atau pemisahan kekuasaan. Yang ketiga ada perlindungan HAM. Yang keempat ada pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum. Yang kelima ada peradilan bebas dan tidak memihak. Yang keenam ada kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum jaga. Konsep-konsep dari negara hukum yaitu ada yang pertama Rechtsstaat, yaitu Eropa kontinental, yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan F.J. Schall. Ciri-cirinya yaitu perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar, dan yang keempat peradilan bebas dan tidak memihak. Yang kedua ada rule of law, yang diperkenalkan oleh A.V. de Cley pada tahun 18
1885, dan terdapat 3 prinsip utama, yaitu supremasi hukum, yang kedua ada persamaan di hadapan hukum, dan yang ketiga ada jaminan-jaminan hak individu oleh pengadilan. Lalu ciri yang ketiga yaitu sosialis legati, yaitu dikembangkan di Uni Soviet, dan hukum digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kepentingan kolektif, bukan individual. Lalu saya masuk ke demokrasi. Demokrasi ialah pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Ciri-ciri demokrasi yaitu pemilihan umum, kebebasan berpendapat, keterbukaan, keadilan dan persamaan hak, dan yang terakhir adanya partisipasi rakyat. Sejarah demokrasi dunia yaitu pertama pada zaman demokrasi kuno, yaitu pada tahun antara 4 sampai 6 sebelum Masehi. Di demokrasi kuno, rakyat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Lalu sejarah demokrasi dunia yang kedua yaitu demokrasi modern yang terjadi di Eropa dan Amerika pada abad antara ke-17 sampai 18 Masehi. Yang terakhir ada demokrasi kontemporer. Ya, di sini mulai lahirnya HAM, hak asasi manusia. Konsep negara hukum dan demokrasi di Indonesia yaitu terdapat pada Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Dan yang kedua terdapat pada Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Jadi Indonesia menganut negara hukum yang demokratis. Hukum dan rakyat sama-sama menjadi dasar kekuasaan. Sekian penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.